Indeks S dan P500 mungkin merupakan indikator utama, tidak hanya bagi ekonomi Alisabas tetapi juga ekonomi dunia. Dan saat ini ada hal yang cukup menarik terjadi pada S&P 500. Yang saya maksud dengan kata menarik di sini bukanlah betapa indahnya pasar sedang naik, melainkan justru sebaliknya. Teman-teman, apakah kalian benar-benar paham betapa tipisnya tali yang sedang kalian pijak saat ini? Sejak titik terendah pada 30 Maret, indeks ini melonjak sekitar 19% hanya dalam 32 hari perdagangan. Kedengarannya cukup mengesankan. Hampir seperti pembalikan berbentuk V yang sempurna, di mana pasar jatuh tajam lalu pulih dengan cepat. Namun, ada satu masalah kecil dalam situasi ini. Masalahnya adalah, dalam sejarah, lonjakan seperti ini biasanya tidak terjadi setelah penurunan ringan, misalnya 9 atau 10%, melainkan setelah benar-benar terjadi pukulan keras di pasar, bukan? Penurunan yang benar-benar berdarah-darah. Pada tahun 2009, pasar tumbuh dengan laju serupa setelah anjlok sebesar 57%, dan pada tahun 2020 setelah penurunan akibat COVID sekitar 34%. Pada tahun 2025, lonjakan kuat terjadi setelah penurunan hampir 19% akibat kekacauan tarif yang disebabkan oleh Trump. Jadi biasanya logikanya seperti ini. Pertama-tama pasar dijatuhkan ke dasar, para investor menyerah, ketakutan memuncak, semuanya tampak sangat buruk, dan baru setelah itu pemulihan besar-besaran dimulai. Sekarang situasinya benar-benar berbeda. Penurunan sebelumnya hanya sekitar 10%, bahkan mungkin kurang dari itu. Menurut standar sejarah, ini bukan bencana, malah lebih seperti pasar menabrak kaki ranjang dengan jari kelingking, menjerit sebentar, lalu sebulan kemudian sudah kembali berlari memecahkan rekor tertinggi baru, seolah-olah tidak pernah terjadi cedera apapun. Dan yang paling penting, pasar berperilaku seolah-olah baru saja melewati krisis sebesar tahun 2009 atau 2020. Krisis sebesar itu sendiri bahkan tidak pernah terjadi, bahkan mendekati pun tidak. Tidak ada kapitulasi besar-besaran yang diberitakan oleh semua media massa. Tidak ada pembersihan serius di pasar dari perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi yang terlalu besar. Tidak ada kejatuhan pasar yang sesungguhnya. Setelah itu orang bisa berkata, ya, pasar benar-benar membakar habis segala euforia, menanamkan rasa takut pada para investor, dan sekarang memulai siklus baru. Sebagai gantinya, kita justru mendapatkan lonjakan harga yang hampir vertikal hanya karena dua dongeng atau janji, saya sendiri bahkan tidak tahu pasti. Dongeng pertama adalah bahwa AI akan menyelamatkan dunia. Dongeng kedua adalah geopolitik, Iran, Ukraina, Taiwan, dan masih banyak lagi. Ya, entah bagaimana semuanya akan selesai dengan sendirinya. Sangat nyaman, tapi sayangnya itu hanyalah penipuan diri sendiri. Ekonomi sedang tersendat, geopolitik memanas, suku bunga menekan, konsumen melemah, pasar tenaga kerja mulai mendingin, dan beban utang belum juga hilang. Dan itu pun kita belum membahas hal terpenting, Selat Hormuz. Itu bisa saja menyeret seluruh pasar ke dasar. Bukan hanya pasar saham ISS, tapi seluruh pasar dunia, bahkan ekonomi global. Tapi setidaknya kita selalu punya kata ajaib, AI. Dan jika pada kata itu kita tambahkan lagi rekor tertinggi baru, IPO SpaceX, IPO OpenAI, IPO Anthropic, nah saat itu semua bisa dilakukan. Para investor bisa menjual mimpi dengan valuasi yang sangat tinggi, akan ada kelipatan besar. Masalahnya, pertumbuhan semakin terkonsentrasi. Apa maksud saya? Yang mendorong pasar terutama adalah perusahaan AI, semikonduktor, dan perangkat lunak. Ya, beberapa raksasa teknologi besar, artinya indeks terlihat kuat, tetapi di dalamnya semakin terasa bahwa ini bukan pasar yang luas dan sehat, melainkan etalase yang sangat mahal, di mana setengah toko sebenarnya sudah ditutup untuk renovasi. Itulah sebabnya pertumbuhan saat ini berbahaya bukan karena pasar sekadar memperbarui rekor tertinggi. Rekor tertinggi secara historis sendiri belum tentu menjadi sinyal untuk melakukan short. Pasar bisa saja terus naik lebih tinggi lagi untuk waktu yang cukup lama. Bahaya terletak di tempat lain. Kecepatan pertumbuhan sama sekali tidak sebanding dengan kedalaman penurunan sebelumnya. Pasar pulih seolah-olah sebelumnya terjadi kejatuhan besar, padahal sebenarnya hanya ada koreksi dangkal sekitar 10%. Hal ini menciptakan asimetri yang sangat tidak menyenangkan. Potensi untuk naik masih ada karena euforia bisa bertahan lebih lama daripada akal sehat. Namun risiko penurunan menjadi semakin berbahaya karena harga sudah memasukkan terlalu banyak harapan akan masa depan yang sempurna. Dan mari kita pikirkan hal ini. Jika pasar sudah menjalankan skenario pemulihan pasca krisis, padahal kenyataannya krisis itu sendiri belum terjadi, lalu apa sebenarnya yang sedang dibeli pasar saat ini? Apakah pasar membeli saham di titik terendah? Tidak. Apakah pasar membeli ketakutan para investor yang sudah tidak percaya pada apapun? Bukan.
Pasar membeli ekspektasi dan narasi bahwa seluruh dunia, seluruh ekonomi akan berubah menjadi AI, kecerdasan buatan. Para investor membeli keyakinan bahwa AI akan mengompensasi segalanya, lemahnya makroekonomi, mahalnya biaya uang, risiko geopolitik, kelemahan di sektor-sektor tertentu, dan penurunan kualitas pertumbuhan. Pada akhirnya, ceritanya setua dunia. Janji-janji pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa dikalikan dengan keserakahan para investor. Kita tambahkan sedikit FOMO, lalu sedikit hias grafiknya dengan short squeeze dan voila. Rekor tertinggi baru pun tercipta lagi. Namun, ini bukanlah perjalanan di jalan tol berjalur banyak, di mana seluruh ekonomi tumbuh, termasuk banyak sektornya, melainkan perjalanan di atas tali yang sangat tipis bernama AI. Bagi para penyeimbang tali seperti ini, akhirnya selalu sama, jatuh ke jurang. Pertumbuhan ini mengingatkan pada suntikan adrenalin langsung ke jantung. Dan lebih mungkin bahwa yang kita saksikan bukanlah pemulihan, melainkan semacam agoni menjelang kematian pasar. Ya, terdengar keras tapi sangat mungkin terjadi. Awalnya kita dijelaskan mengapa kali ini semuanya akan berbeda, lalu semua orang terkejut mengapa hasilnya tetap saja seperti biasanya. Mari kita lihat grafiknya. Di sini kita punya grafik lilin bulanan. Saya menandai penurunan besar utama, mulai dari krisis hipotek 2007 sampai 2009. Perhatikan, kita turun 57,4% pada Maret 2009, lalu mulai pulih. Krisis hipotek. Lalu lembaga pemeringkat Standard & Poor's yang menyusun indeks S&P 500 mengumumkan bahwa peringkat kredit Amerika Serikat turun dari AAA ke AA+, dan akhirnya pasar turun sebesar 21,7%. Selanjutnya terjadi pengetatan kebijakan moneter oleh Federal Reserve, yaitu kenaikan suku bunga. Itu terjadi pada tahun 2018. Pasar bereaksi dengan penurunan sebesar 20,5%. Penurunan serius berikutnya sebesar 35% adalah COVID, karantina wilayah, penutupan ekonomi global, pemulihan tajam karena suntikan dana dari Federal Reserve, lalu penurunan lagi, tapi ini sudah tahun 2022. Di satu sisi inflasi tinggi, kenaikan suku bunga dari Federal Reserve, di sisi lain Rusia menyerang Ukraina. Krisis energi terjadi di seluruh dunia, di Eropa dan lainnya, serta penurunan pasar sebesar 27,5%, lalu terjadi pertumbuhan lagi. Dan di sini Donald Trump mengumumkan bahwa dia akan memulai perang tarif dengan seluruh dunia. Pasar bereaksi dengan penurunan 17% jika kita bicara tentang indeks S&P 500. Setelah itu pasar naik, lalu turun 10% atau tepatnya 9,7%. Ini situasi di Selat Hormuz, situasi di sekitar Israel dan Iran kan? Jadi tampaknya seperti bencana global dalam ekonomi dunia. Tapi tidak, setelah itu pasar pulih tajam dan kita melihat pertumbuhan pesat selama 2 bulan. Apa yang kita lihat di grafik jika kita menghapus semuanya? Kita melihat bahwa pertumbuhan terus berlanjut. Kita lihat indikator RSI di zona jenuh beli, tapi tetap mengarah ke atas. Jadi tak ada alasan buka posisi jual. Selanjutnya, mari kita lihat grafik lilin mingguan. Apa yang kita lihat pada kerangka waktu mingguan? Kita melihat bahwa kita mengalami koreksi yang cukup dalam. Ya, RSI tidak masuk ke zona jenuh jual, tapi turun di bawah nilai 50. Dan setelah itu terjadi pemulihan yang tajam. Sekali lagi, lilin hijau yang mendominasi. Artinya, tidak ada alasan untuk membuka posisi jual. Pasar terus naik dan bisa tetap tidak rasional jauh lebih lama daripada yang disarankan akal sehat. Oleh karena itu, di sini pun tidak ada alasan untuk membuka posisi jual. Dan akhirnya mari kita lihat grafik lilin harian. Apa yang kita lihat di sini? Ini grafiknya kita perlebar, inilah pemulihan kita. Kita bisa melihat bahwa RSI masih berada di zona jenuh beli. Tapi di sini sudah mulai terlihat situasi seperti ini. Lihat, kita hubungkan titik tertinggi yang berdekatan, mereka jelas sedang naik. Dan sekarang kita hubungkan titik-titik tertinggi RSI yang sesuai. Mereka sepertinya justru sedang menurun. Tapi divergensi ini, yang sebenarnya memang divergensi, baru bisa kita sebut berkualitas jika kita melihat pola bearish engulfing pada candle harian. Tapi ini tidak terlalu bisa diandalkan karena saya akan tunjukkan beberapa gambaran sekarang. Lihat, di bagian sini kita sempat mengalami pola bearish engulfing. Mari kita matikan magnetnya, itu cukup mengganggu kita. Dan nyatanya itu tidak diikuti oleh penurunan harga lebih lanjut. Di sini sepertinya juga ada pola bearish engulfing. Koreksinya hanya sedikit dan kenaikan berlanjut, tapi dengan pembentukan divergensi. Jadi untuk membuka posisi jual yang lebih aman atau membicarakan pembalikan pasar yang kemungkinan besar sudah terjadi, kita tetap harus melihat candle mingguan.
Dan di sini, seperti yang Anda lihat, tidak ada pola bearish engulfing sama sekali. Begitu juga dengan candle bulanan. Di sini kenaikan masih terus berlanjut, jadi sangat dilarang untuk membeli sekarang. Dan sekarang saya akan jelaskan alasannya. Grafik berjangka E-mini dengan indikator saya sudah sering memperkenalkannya kepada Anda. Kita akan fokus pada bagian yang paling bawah. Perhatikan, pada candle mingguan ini adalah garis yang berwarna merah. Saat berada di zona ini, itu menunjukkan kondisi jenuh jual yang sangat kuat. Berpotensi dari titik ini pasar bisa berbalik naik atau setidaknya peluang untuk lanjut turun tajam tidaklah besar. Saat ini perhatikan indikator ini berada di titik paling atas, ya kan? Artinya, ini menunjukkan kondisi jenuh beli yang sangat kuat. Ini menandakan bahwa pasar kecil kemungkinannya lanjut naik tajam, tapi cukup besar peluangnya untuk turun berdasarkan indikator dan grafik harga indeks ini. Ini adalah indeksnya langsung, tapi dalam bentuk berjangka E-mini yang diperdagangkan di Bursa Komoditas Chicago. Dan Anda bisa memperdagangkannya di platform Quantfury yang ada di kaos saya, di hati saya, dan di layar kaca kita. Perhatikan, candle 12 jam menunjukkan kondisi jenuh beli yang sangat kuat. Candle harian belum menunjukkan jenuh beli yang kuat, tapi posisinya sudah mendekati. Artinya, kita bisa segera sampai ke titik tersebut. Dan akhirnya, gambaran yang paling menarik ada pada kerangka waktu bulanan. Saya bahkan akan memperbesarnya khusus untuk Anda. Lihatlah, ini adalah candle bulanan dari indeks tersebut. Apa yang bisa kita lihat di sini? Kita lihat bahwa titik tertinggi sebelumnya di area ini lebih rendah daripada yang kita lihat sekarang. Dan jika kita ambil nilai indikator jenuh beli dan jenuh jual, titik tertingginya saat nilai indeks lebih rendah justru berada di posisi tinggi. Dan sekarang lihatlah, pergerakan ini sudah mulai melemah. Ini adalah divergensi klasik yang khas pada skala bulanan berdasarkan indikator jenuh beli dan jenuh jual saya. Dan ini menunjukkan bahwa begitu kita melihat engulfing bulanan atau engulfing pada candle bulanan, kemungkinan besar kita akan menuju target penurunan terdekat, yaitu area 5.800 poin hingga 6.100 poin. Ya, kita sudah membahas target ini sejak bulan Maret saat indeks turun, tapi belum tercapai, baru terbentuk saat itu. Sekarang indeks memang naik, tapi kemungkinan besar akan kembali turun ke area ini. Dan jika Anda ingin membeli sesuatu, jangan lakukan sebelum mencapai level 6.000 poin. Kemungkinan besar kita juga akan menyentuh zona merah muda ini, zona oranye ini, dan juga zona merah muda yang ini. Artinya kita kemungkinan besar akan melihat nilai indeks di angka 4.000 poin. Tapi yang pasti, sekarang bukanlah saat yang tepat untuk membeli. Dengan ini saya mengakhiri ulasan kita. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa saya berdagang di platform Quantfury. Anda bisa bergabung dengan platform ini. Di sini Anda sama sekali tidak membayar komisi apapun. Anda dapat berdagang instrumen pasar saham, indeks, saham Eropa, Amerika, juga mata uang kripto, emas, minyak, gas, dan banyak instrumen keuangan lainnya. Jangan lupa berlangganan. Sampai jumpa.